Nikmat apa yang paling besar? Maka ulama tersebut berkata, nikmat yang paling besar bahkan melebihi nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat Islam. Apa nikmat itu? Nikmat diutusnya Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau bukan adanya Nabi Muhammad, kalau bukan karena sebab wujudnya Rasulullah, kita tidak akan mampu memahami Al-Quran, kita tidak akan mampu memahami Islam, kita tidak akan mampu memahami iman. Semuanya itu mampu kita pelajari, mampu kita pahami karena diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia ini membawa yang namanya Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak akan mampu kita pahami kalau tidak melalui lisan dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka kita datang rame-rame, datang tujuannya bergembira atas lahirnya Nabi, atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma alangkah aneh di akhir-akhir zaman ini, manakala perkumpulan seperti ini, saudara-saudara, terkadang orang menganggapnya sepele. Tapi manakala perkumpulan maksiat, perkumpulan mungkarat, perkumpulan dhalalat, perkumpulan sayyiat, perkumpulan yang menyebabkan mata hatinya itu lalai, mata hatinya buta, orang-orang rame-rame berbondong-bondong datang ke tempat tersebut. Kita lihat bagaimana tempat-tempat saudara-saudara yang di dalamnya terdapat kemungkaran, yang di dalamnya terdapat kezaliman, yang di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah. Tempat itu pasti ramai. Tapi kenapa setiap tempat yang di dalamnya untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, selalu dan selalu yang datang hanya orang-orang yang Allah panggil dan Allah kehendaki, seperti yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam cinta kepada Allah. Saudara-saudara hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang maulid sedikit akan kami bahas. Maulid adalah suatu perkara di mana seorang berkumpul untuk bersama-sama mengungkapkan kerinduan dan kegembiraannya atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok-besok kalau datang ke majelis, dengar nama Nabi, baca sholat Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudara, banyak orang yang bertanya, Habib, bagaimana hukum perayaan maulid Nabi Muhammad? Di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan tentang hal ini. Apa firman Allah? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, dan hendaknya dengan rahmat dan karunia tersebut falyafrahu, bergembiralah kamu semuanya. Al-Imam Abdullah ibn Abbas mengatakan karunia Allah berupa ilmu. Dan bila syak, tanpa keraguan, rahmat yang dimaksud di dalam ayat tersebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hingga dengan adanya karunia, dengan adanya rahmat, yaitu Nabi Muhammad, falyafrahu, bergembiralah Anda semuanya. Jadi yang menyuruh kita untuk bergembira, jadi yang memerintahkan kita untuk bersukaria setiap datang bulan Maulid, setiap datang bulan lahirnya Nabi Muhammad, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat, dan dengan adanya rahmat maka kita wajib bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Busiri, Bu, kasihan saudara-saudara. Ya Rab, Al-Imam Busiri di dalam kitab burdahnya, gosidahnya,
Imam Busiri itu namanya Muhammad bin Sa'id bin Hamad al-Busiri, yang mana beliau Imam Busiri murid daripada Syekh Abdul Abbas al-Mursi, salah satu seorang tokoh sufi wali min auliyaillah. Imam Busiri itu pernah mengatakan bahwasanya bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad adalah suatu yang wajib bagi setiap umat Islam, karena adanya Nabi Muhammad membuka jalan untuk menuju keridhaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Busiri banyak sekali di dalam bait-bait syairnya, di dalam bait-bait pujiannya, Al-Imam Busiri mengatakan faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karamin. Bu, yang barusan ibu baca maulid, tala al-badru alaina, telah terbit bulan purnama dari Bukit Wada. Siapa yang ibu baca? Siapa yang bapak baca? Kalau bapak tidak belajar, kalau bapak tidak mengaji kepada para ulama, maka sedikit ta'alluq dan rasa kecintaan bapak dan ibu kepada Nabi Muhammad. Tala'al badru. Siapa Tala'al badru ini? Telah terbit, telah tampak bulan purnama. Tidak ada manusia yang wajahnya bahkan mengalahkan bulan purnama, melebihi keelokan dan rupawannya wajahnya Nabi Muhammad. Min thaniyatil wada wajabat alaina ma da'a lillahi da. Wajib bagi kita bersyukur, wajib bagi kita mencintai ketika bulan purnama itu terbit. Siapa? Baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad. Saudara-saudara, Al-Imam Busiri mengatakan fagan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Yang barusan ibu baca, ya Nabi salam, fakan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi yang ibu baca barusan namanya, Nabi yang bapak sebutkan namanya, dia mengungguli para nabi dan para rasul. Dari segi apa? Fi ilmin wala karami. Nabi Muhammad tidak tertandingi. Nabi Muhammad mengungguli para nabi dan para rasul. Fi khalqin wa fi khuluqin. Dari segi akhlak dan jasmaninya, dari segi akhlak dan daripada bentuk fisiknya, nggak ada yang lebih tampan dari Nabi Muhammad. Bu, terkadang kalau kita ngelihat ketampanan seseorang itu hanya sekilas, saudara-saudara. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, musuh yang ingin membunuhnya, kalau sudah melihat Nabi Muhammad akan jatuh cinta. Siapa Nabi Muhammad? Man huwa Rasulullah. Siapa Nabi Muhammad yang barusan Anda baca? Karenanya ibu-ibu, jangan pernah kosongkan waktu kita, kecuali setiap harinya kita mempelajari sejarah riwayat hidupnya Nabi Muhammad. Agar apa? Agar hati ini memiliki ikatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fagan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad mengungguli, Nabi Muhammad lebih utama, Nabi Muhammad lebih mulia. Dari segi akhlak, tidak ada akhlak yang dipuji oleh Allah langsung di dalam Al-Quran seperti Nabi Muhammad. Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam juz 29, wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, memiliki budi pekerti yang luhur. Saya mau tanya, ada manusia yang Allah puji langsung dalam Al-Quran disebut namanya? Tidak ada. Bu, kalau ibu bapak buka Al-Quran, Allah panggil Nabi Adam dengan namanya ya Muhammad. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah.
Ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa fakhla'na 'alaika innaka, sesungguhnya engkau wahai Musa berada di tempat yang suci. Waktu itu Nabi Musa ketika ingin berbicara dan berdialog dengan Allah di Bukit Tur Sina, disuruh lepaskan sendalnya. Allah panggil Nabi Musa dengan namanya, ya Musa, ya Isa, ya Zakaria, khudil kitab biquwah, ya Ibrahim. Allah sebut namanya satu persatu. Tapi kalau kita ingin membedah dan belajar bagaimana keutamaan Nabi Muhammad, tidak pernah Allah memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat ya Muhammad, kecuali Allah sertakan titelnya langsung Nabi Muhammad. Ibu lihat di dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa Rasul. Ada titelnya, saudara. Kemudian kita lihat lagi dalam ayat yang lain, Muhammadun Rasulullah. Ada titelnya. Bukan sembarangan ini, Bu. Biar ibu tahu nanti kalau lagi baca sholawat, biar lebih menghayati bahwa yang ibu sebut, yang ibu puji pemimpin para nabi dan para rasul. Bahkan terkadang Allah memanggil nabi dengan panggilan manja, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kadang Allah panggil ya ayyuhal mudaththir, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Kadang Allah panggil dengan panggilan yang manja, Yasin, Toha. Nama siapa Yasin? Nama siapa Toha? Nama itu dipanggil untuk Nabi Muhammad. Kalau tadi kita dengarkan, Bu, Nabi Musa disebut namanya ya Musa, Nabi Ibrahim ya Ibrahim, Nabi Adam ya Adam, uskun anta wa zawjuka. Tapi ketika Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan panggilan pengagungan, kenapa? Pertanyaannya, kenapa sih Allah memanggil Nabi dengan penghormatan, dengan pengagungan? Agar kita, ibu-ibu, bapak-bapak, umat yang hidup di akhir zaman, berakhlaklah kalau memanggil manusia yang satu ini namanya Nabi Muhammad. Timbul orang-orang baru zaman sekarang mengatakan tidak boleh bergembira dengan maulid, tidak boleh bersukaria dengan maulid. Bahkan lisan mereka kotor sampai berani mengatakan kedua orang tua Nabi finnar, masuk dalam neraka, saudara-saudara. Waliyadzubillahi min dzalik. Ucapan orang-orang yang bodoh seperti ini tak memiliki landasan dalil yang kuat serta iman dan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita sebagaimana disebutkan, fagan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Akhlak yang mana, Bu? Yang baru saja tadi disampaikan oleh qari yang membaca ayat Quran, laqad kana lakum, sungguh telah ada di dalam dirinya Nabi Muhammad uswatun, suri tauladan. Kalau kita mau lihat, ya Allah, suri tauladan Nabi ini, Bu, dahulu hidup orang Yahudi di pinggiran pasar kota Madinah. Ini Yahudi setiap hari caci maki Nabi, setiap hari fitnah Nabi, setiap hari ngomongnya hati-hati. Kalau ketemu orang yang bernama Muhammad, hindari. Dia tukang sihir, dia penipu, dia pembohong, dia pembawa ajaran sesat. Setiap hari kerjanya fitnah Nabi, saudara. Tapi subhanallah, akhlak Nabi kita, Bu, akhlak Nabi kita patut dipuji oleh Allah. Akhlak kita punya Nabi, makanya Allah sampai memuji Nabi walaupun setiap hari dihina oleh Yahudi. Yahudi ini buta, Bu, duduk di batas gerbang kota Madinah, kerjanya caci maki Nabi setiap hari. Apakah ibu tahu? Apakah bapak tahu? Ini yang setiap hari ngasih makan Yahudi,
Ini yang setiap hari nyuapin orang Yahudi dengan lembut tangannya, dengan kasih sayang yang disuapkan saudara-saudara makanan ke mulut Yahudi walaupun dicaci. Siapa dia? Nabi Muhammad. Ibu, kalau dicaci orang jangankan nyuapin makan, ngasih makan, ketemu saja nggak mau. Kita kalau dihina orang, Mbak, kita kalau dicaci orang jangankan ngomong, ketemu saja malas. Ini Nabi Muhammad setiap hari dicaci maki, tapi Nabi Muhammad senantiasa datang setiap harinya bawa makanan, datang ke rumah putrinya, dimasakkan oleh Siti Fatimah, kemudian makanan itu disuapkan oleh Nabi Muhammad tangannya yang mulia ke mulut orang yang mencacinya. Akhlak mana yang ingin anda tiru? Budi pekerti mana yang akan anda ikuti kalau tidak bersumber dari Nabi Muhammad? Allahumma salli ala Muhammad. Karenanya saudara-saudara, maulid kita datang untuk menunjukkan rasa cinta kita, untuk menunjukkan rasa kegembiraan kita atas lahirnya Sayyidul Anbiya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, tujuan daripada adanya maulid, banyak orang yang kurang memahami. Di dalam acara seperti ini kita mampu mendengar dari setiap penjelasan guru-guru kita, dari penjelasan setiap khutbah para penyampai nasihat, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sirahnya Nabi, bagaimana kehidupan Nabi, dan itu penting untuk keimanan kita kepada Allah. Ada orang yang bertanya, memangnya ada dalilnya, Habib? Ada sebagian kelompok zaman sekarang ini sedikit-sedikit tanya dalil. Apa hukumnya bacaan wirid setelah daripada sholat berjamaah? Tidak boleh, bid'ah, Rasulullah nggak ngerjain. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab At-Taghrib wa Tarhibnya, di situ dijelaskan saudara-saudara, bacaan-bacaan dalam sholat, bacaan-bacaan di luar sholat. Begitu juga bagaimana dalilnya, hukumnya orang yang merayakan hari maulidnya Nabi dengan memperdengarkan sejarah. Kita ambil satu ayat saja di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa kullan nakussu alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kita ngaji hari ini, kita pelan-pelan belajar hukum maulid, biar nanti kita tahu kalau ditanya orang, kita datang bukan hanya sekedar cinta, tapi kita datang dari hati yang mantap, betul-betul cinta, sehingga tidak digoyangkan oleh orang-orang yang benci kepada maulid Nabi Muhammad. Wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusuli, dan telah kami ceritakan kisah-kisah para nabi terdahulu kepadamu ya Muhammad. Tujuannya apa? Ma nusabbitu bihi fuadak, untuk menetapkan, untuk mengokohkan, untuk meyakinkan daripada hatinya Nabi Muhammad. Bu, jika Nabi saja masih Allah perdengarkan cerita orang soleh, cerita para nabi terdahulu, lantas bagaimana dengan kita ini, Bu, yang 1445 tahun jaraknya dari Nabi Muhammad. Makanya penting datang ke majelis, penting dengarkan sejarah hidup Nabi. Untuk apa? Agar hati kita kokoh, iman kita kokoh untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad. Saya mau tanya sebelum saya lanjut, kira-kira sampai di sini dulu paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Jelas tidak? Berarti peringatan maulid saudara-saudara kalau begitu baik atau tidak? Baik atau tidak? Dengar sejarah Nabi, senang dengan datangnya maulid Nabi, boleh tidak? Boleh tidak? Bagus tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Bu, saya satukan riwayat, ceritakan satu riwayat dalam kitab
Al-Bidayah wan Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir, juga di dalam kitab Sahihul Bukhari, juga di dalam kitab-kitab yang lain, di dalam kitab dijelaskan bahwa dengarkan baik-baik. Ibu tahu Abu Lahab? Bu, anak kecil jangan dilihat, Bu. Tahu Abu Lahab nggak, Bu? Nggak tahu. Duit 50 tahu. Bapak-bapak tahu Abu Lahab? Tahu? Tahu nggak? Pernah dengar, bukan tahu. Kalau tahu pernah ketemu? Pernah dengar. Abu Lahab orang yang kafir yang senantiasa mengganggu dakwahnya Nabi Muhammad. Di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, bahkan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimashqi dalam syairnya dengan lantang beliau mengatakan, "Idza kana kafiran ja'a dammuhu batabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu yaumal itsnain da'iman yukhaffafu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Bu, Abu Lahab yang jelas-jelas kafir, Allah nyatakan tabbat yada Abi Lahabin, celaka dan binasa Abu Lahab. Tapi Bu, Abu Lahab setiap hari Senin, Pak, Bu, dapat keringanan dari sela jari jemarinya, saudara-saudara, keluar air diminum oleh Abu Lahab. Kenapa? Karena setiap hari Senin, saudara-saudara, Allah ringankan, Allah berikan dia air kehausan dalam neraka, karena pada hari Senin pernah bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Ini Abu Lahab kafir, ibu muslimah, bapak muslim, bergembira dengan lahirnya maulid Nabi Muhammad, maka ibu jauh lebih baik, jauh lebih berhak mendapatkan pertolongan nanti di akhirat karena bergembira dengan datangnya maulid Nabi Muhammad. Ini bukan cerita dongeng, Mbak. Ini bukan khurafat. Hal ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Kalau udah gelarnya Al-Hafidh, ratusan ribu sudah harus hafal, saudara-saudara. Bukan hadis innamal a'malu binniyat sepenggal doang. Itu dengan sanadnya an Umar bin Al-Khattab an fulan an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab an sampai kepada Nabi Muhammad. Dari gurunya itu sanad. Ada Al-Musnid, orang yang hafal ribuan bahkan ratusan daripada sanad hadis hingga Nabi Muhammad. Gelar Al-Hafidh enggak sembarangan. Makanya Al-Hafidh Ibnu Katsir mengabadikan cerita ini dalam kitab yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Artinya apa? Cerita ini ada, cerita ini betul bahwa Abu Lahab mendapatkan kebaikan karena dulu pernah bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Lantas bagaimana dengan Anda yang muslim, sepanjang hidupnya Anda bergembira, sepanjang hidupnya Anda bersukaria ketika masuk bulan maulid Nabi Muhammad, maka Anda lebih berhak mendapatkan nanti insya Allah syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas pada malam yang mulia ini, enggak kelar-kelar tentang Nabi Muhammad. Betul? Enggak akan ada habisnya kalau kita bahas tentang Nabi Muhammad. Betul? Pohon dijadikan pena, lautan jadikan tinta, enggak bisa untuk nulis bagaimana keagungan akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi saya membahas tentang akhlak. Yang kedua, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Khalqin segi penciptaannya, khuluqin akhlaknya sudah kita bahas. Khalqin tentang fisiknya Nabi Muhammad kita ceritakan sedikit saja biar ibu lebih cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu kenal Al-Imam Sayyidina Hassan ibn Thabit? Pernah tahu? Mungkin nggak tahu, tapi pernah dengar qasidah atau syair yang berbunyi wa ajmalu min kalam taraqattu. Itu Hassan ibn Thabit.
wa ajmalu minka, setampan engkau wahai Nabi Muhammad. Lam tara qattu aini, tidak akan pernah terlihat oleh mata lagi ada yang lebih tampan dari Nabi Muhammad. Ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, sebaik-baiknya manusia hanya Nabi Muhammad, sesempurnanya manusia seperti Nabi Muhammad. Lam talidin nisa'u, tidak akan pernah terlahir dari rahim wanita manapun. Ada orang yang melahirkan sama seperti Nabi Muhammad? Tidak ada. Ada orang yang melahirkan sosok seorang laki-laki yang tampan seperti Nabi Muhammad. Sudah dikatakan oleh Hasan ibn Thabit, lam talidin nisa'u, tidak akan pernah dilahirkan lagi sosok seperti Nabi Muhammad. Kita lanjutkan lagi syairnya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Bu, Masya Allah, Bu. Khuliqta ya Rasulullah, engkau tercipta, engkau ada wahai Nabi Muhammad. Mubarra'an, terbebas, min kulli aibin, dari segala cacat. Tidak ada ceritanya Nabi Muhammad cacat. Tidak ada ceritanya Nabi Muhammad itu penuh dengan kekurangan. Syamil, kamil, ajmal, sempurna. Makanya ada satu kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, nama kitabnya Muhammad Insanul Kamil. Nabi Muhammad manusia yang paling sempurna. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo saya mau tanya sebelum saya lanjut mau ngaji, apa mau ditutup nih? Mau lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Sallu ala Nabi. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Nabi Muhammad diciptakan, tercipta, terbebas dari segala cacat dan celah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan Nabi Muhammad itu lahir semaunya sendiri. Bu, kalau bapak dan ibu suruh milih, Allah bilang misalnya contoh, oke dah, kamu mau cipta dirimu sendiri bagaimana dah, pasti kita akan memilih hidung yang paling mata yang paling muka yang paling begitulah Nabi Muhammad. Tidak ada cacatnya, Bu. Tidak ada kurangnya. Itu fisiknya Nabi Muhammad. Kalau kita ini, Bu, punya kotoran, ibu mau pakai lulur seberapapun harganya, 10 juta, 50 juta, lulurnya sekali pakai langsung putih. Diamkan diri ibu 5 menit saja. Habis itu, habis mandi, gosok lagi, akan keluar daki kotoran. Betul? Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Tidak punya kotoran Nabi Muhammad. Tidak punya daripada sisa-sisa kotoran. Semua yang keluar dari Nabi Muhammad itu suci. Semua yang keluar dari Nabi Muhammad itu bersih. Semua yang keluar dari Nabi Muhammad itu wangi, saudara-saudara. Mari kita lihat riwayat cerita, Bu. Di dalam kitab dijelaskan, Bu, Pak, dengarkan baik-baik. Mau ngaji apa enggak nih? Allahumma shalli ala Muhammad. Sedikit saja saya tambahkan. Kalau kita meludah, air liur yang keluar dari mulut kita, Masya Allah baunya, saudara-saudara. Binatang aja nggak mau deket. Betul apa betul? Betul. Oh, Beb, ini artis, Beb, cantik, Beb, suruh ludah. Semut aja nggak mau datang. Betul? Betul. Karena kita ini kotor. Belum lagi kotoran jasmaninya, belum lagi kotoran rohani, hatinya kotor. Hati bisa kotor, Bu, bukan cuma kotor, mati bisa. Apa penyebab kematian hati? Hasud. Itu penyakit hati. Iri, dengki, takabur. Oh, kalau udah jalan lihat orang sombong, wah kayak paling hebat di dunia, saudara-saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Hasud, iri, sampai dikatakan dalam kitab Ayyuhal Walad Al-Imam Ghazali, di situ ada satu nasihat, kullul adawati qad turja izalatuha illal adawata man adaka anil hasadi. Setiap permusuhan bisa
dicari caranya untuk dihilangkan, bisa damai. Tapi kalau sudah permusuhan diawali dengan sifat hasud, nggak ada obatnya. Bapak nih berantem atau bapak musuhan, itu masih bisa didamaikan. Tapi kalau udah dari hati karena hasud, sulit. Betul apa betul? Betul. Coba bapak lihat petinju, tahu petinju Mike Tyson? Kalau udah di ring, wah itu kan musuh sampai babak belur, tapi setelah itu pelukan. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Karena tidak punya rasa hasud. Tapi kalau sudah hasud, contoh ketika iblis dengan Nabi Adam. Oh, ini ceritanya panjang. Sebelum saya lanjutkan cerita tentang Nabi Muhammad, ibu tahu iblis, ketika iblis pernah datang kepada salah seorang orang saleh, apa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini bilang, ya Nabi Musa, tolong andakan kalimullah, Nabi yang bisa berbicara dengan Allah, mohonkan ampun kepada Allah agar Allah ampuni saya, kata iblis. Oh ya udah, tunggu di sini. Nabi Musa berdoa. Ketika berdoa, Allah ngasih wahyu. Ya Musa, bilang sama iblis, kalau pengen saya ngampunin dosanya, suruh datang ke kuburan Nabi Adam, sujud di situ. Apa kata Nabi Musa? Ya iblis, saya tadi barusan doa, Allah ngasih wahyu, kalau kamu pengen diampuni dosanya, satu cuma syaratnya, datang ke kuburan Nabi Adam sujud. Apa kata iblis? Oh enggak, masih hidup saja anak suruh sujud gak mau, apalagi udah mati. Kenapa? Karena timbul dari perasaan timbul dari rasa kalau sudah hasud gak bisa. Kata iblis, jangankan sudah mati wahai Nabi Musa, saya suruh sujud, masih hidup saja Allah perintahkan saya gak mau sujud, apalagi sudah mati. Kata iblis, laknatullah alaih. Mudah-mudahan kita selamat dari pada tipu daya iblis. Amin. Akhirnya saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin saya tambahkan tadi cerita atau sedikit tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Bu, ludahnya bukan cuma kita, bukan cuma saya, sahabat. Dalam riwayat, kalau Nabi Muhammad meludah, berdahak, itu yang rebutan saudara-saudara, sampai saling sikut, hampir mau kelahi saudara-saudara, hampir pengen berantem. Kenapa? Untuk mendapatkan barokahnya Nabi Muhammad. Jadi liurnya Nabi itu gak sama dengan kita. Apa yang keluar dari Nabi itu wangi. Contoh liurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, darahnya Nabi beda dengan darah kita, Pak. Nabi itu suka yang namanya hijamah, bekam. Kalau kita ini bekam, darahnya dikasih ke orang jijik. Betul apa betul? Betul. Tapi Nabi ketika bekam dipanggil Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, buang ini darah di tempat yang tidak dilihat sama orang, biar nggak ketahuan. Siap ya Rasulullah, saya akan buang habis ini. Habis itu berangkat Zubair, Abdullah bin Zubair. Ketika kembali lagi ditanya sama Nabi Muhammad, ya Abdullah, sudah engkau buang darah yang tadi aku suruh buang? Sudah ya Rasulullah. Di mana? Fi batni ya Rasulullah, aku buang di perutku, tidak ada yang melihat. Apa kata Rasulullah? Haram neraka menyentuh badanmu. Itu darahnya Nabi Muhammad. Kalau darah ibu-ibu, bapak-bapak, oh langsung alergi saudara-saudara, bisa gatel-gatel nih. Apa orang Banjar sangkadi lah. Itu amunya darah kita. Tapi kalau darahnya Nabi Muhammad, haram, Bu, neraka nyentuh darah orang yang pernah bergabung atau bersambung dengan darahnya Nabi Muhammad. Nah karena itu Ibu, tidak panjang lebar apa yang saya sampaikan, ini hanya menjadikan motivasi supaya cinta kita selalu diperbarui agar kita mempunyai landasan yang kuat dan nanti mampu dipanggil oleh Nabi Muhammad di akhirat, agar kita masuk ke dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sebaik-baiknya cinta di saat kita mencintai seseorang, orang itu membalas cinta kita, maka
akan saya katakan, tidak ada di alam dunia yang lebih mencintai kita melebihi cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Tidak ada makhluk yang paling cinta kepada manusia dan umatnya, hanya Nabi Muhammad. Yang paling perhatian hanya Rasulullah. Makanya kalau kita cinta, jangan pernah tinggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak, minimal bu, kata para ulama, paling sedikit kita sesibuk apapun sehari minimal sholawat 10 kali. Sehari semua sholawat baik. Ada yang bertanya, Bib, sholawat yang baik yang apa? Semua baik. Mau sholawat Nariyah, sholawat Tibbul Qulub, sholawat Al-Fatih, sholawat Jibril, semuanya baik. Yang nggak baik, Bib, yang nggak baca sholawat. Betul apa betul? Bib, tapi kalau sholawat yang itu panjang-panjang, Bib, ada yang kecil, ada yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ambil itu saja. Paham? Jelas? Minimal kita ingat dalam sehari bersolawat kepada Nabi. Kepada Nabi. Saya tanya sekali lagi, kalau begitu penting dan cinta kita kepada Nabi itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting atau tidak? Berkumpul seperti ini, mengadakan acara seperti ini untuk mengenang Nabi, menteladan Nabi, mendengarkan kisah dan cerita hidupnya Nabi Muhammad. Penting apa tidak? Penting apa tidak? Penting apa tidak? Bagus apa tidak? Boleh apa tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebagai penutup, ingin saya tambah juga sedikit lagi, saudara-saudara, jangan lupa setiap kita berdoa pakai doa yang didoakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau setiap perorangan individu berdoa, ya Rabbi syarrifni bi ru'yati sayyidi, ya Allah muliakan kami dengan berjumpa bermimpi Nabi Muhammad. Itu nanti dibaca setiap ibu sholat 5 waktu atau sholat nawafil yang sunnah, duha, tahajud, witir, terserah. Jangan lupa di akhir sebelum Rabbana atina, ya Rabbi syarrifni, minta kepada Allah, ya Allah muliakan kami, agungkan kami ya Allah bi ru'yati sayyidi, dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Berdoa bu, minta, karena orang yang beruntung adalah orang yang dapat melihat sosok indah Nabi Muhammad, melihat wajah tampannya Nabi Muhammad, melihat keagungan dan keluhuran cahaya yang terpancar dari wajahnya Nabi Muhammad. Ya Rabbi syarrifna jami'a bi ru'yati sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Rabbi bihim wa bi'alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, jam 10 kiranya cukup, nggak usah panjang-panjang, nggak usah terlalu lama, yang penting dengarkan, diamalkan. Betul? Betul? Ceramah nggak perlu lama, ngaji nggak perlu lama sampai berjam-jam, sedikit paham, diamalkan. Betul? Betul? Jadi wasiatnya apa tadi? Minimal paling sedikit sehari baca berapa kali sholawat? 10. Berapa? 10. Berapa? Kalau kita cinta sama Nabi, masa megang HP 2 jam mampu baca sholawat 10? Enggak, Beb, saya nggak mau, Beb. Kalau megang HP 2 jam, saya akan sholawat 10.000 sholawat, Beb. Nah, itu baru betul. Nah, saudara-saudara, nanti ditutup dengan doa. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kiranya itu saja. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan dalam setiap ucapan dan perkataan saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.